Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Daily Vlog Ibu Muda Anak 1. Jadi video ini aku tag-nya tuh di sore hari ya teman-teman. Siang menjelang sore sih sebenarnya. Hari ini cuacanya mendung banget, jadi buat kita tuh tambah mager gitu teman-teman untuk bergerak. Nah ini dari pagi sampai sekarang rasanya pengen tidur-tiduran aja gitu. Tapi melihat rumah yang masih berantakan dan acak-acakan padahal udah sore, jadi aku tuh paksain diri untuk bergerak, untuk berdiri dan memulai aktivitas aku. Jadi begitulah cara aku untuk melawan rasa malas ya teman-teman. Jadi kalau malasnya lagi dateng ya kita paksain aja untuk bergerak, nanti bakalan datang sendiri gitu semangat untuk beberesnya. Sebenarnya biasanya tuh kalau aku lagi malas beberes juga, aku nonton dulu video teman-teman yang lagi beberes di YouTube, terus setelah itu baru deh aku bergerak juga. Jadi sebenarnya aku tuh bikin konten kayak begini tuh karena terinspirasi dari teman-teman YouTube ya teman-teman yang yang rajin beberes gitu, terus rumahnya bersih, rapi, dan aku suka lihat itu. Dan karena aku suka melihatnya, terus aku terinspirasi juga untuk melakukan itu setiap hari. Jadi makanya aku bikin juga. Sebenarnya aku juga masih bingung sih teman-teman, masih maju mundur untuk melanjutkan perkontenan ini. Karena aku tahu setiap yang dilakukan itu pasti ada konsekuensinya teman-teman. Jadi sebenarnya beberapa bulan kemarin tuh aku sempat up konten juga di salah satu sosial media. Terus di situ aku tanyakan tentang pendapat teman-teman yang nonton video aku saat itu tentang konten kreator perempuan. Jadi aku up konten itu sebelum rame-ramenya teman-teman yang mengatakan kalau jadi konten kreator itu nggak baik. Nah terus aku upload konten itu karena memang sejak dari awal aku bikin konten sih aku udah mikirin itu. Jadi sampai sekarang pun aku tuh masih bingung gitu loh teman-teman. Nah di situ di saat aku up konten tersebut ada banyak komentar dari teman-teman yang lihat video aku, dan sebenarnya aku juga nggak menyangka sih video itu bakalan viral sekarang, padahal itu videonya udah aku upload beberapa bulan yang lalu. Ada banyak komentar yang berbeda-beda teman-teman, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Tapi di sini aku cuma ambil positifnya aja teman-teman. Aku juga berterima kasih untuk teman-teman yang masih mau mengingatkan aku. Dan aku minta doanya buat teman-teman, semoga aku bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terus aku juga minta teman-teman untuk mengingatkan aku kalau misalkan ada sesuatu yang aku lakukan terus itu salah menurut teman-teman. Ingetin aku dengan cara yang baik-baik ya teman-teman. Oke, aku tidak ingin membahas permasalahan ini terlalu panjang karena apapun yang aku katakan mungkin itu hanya terkesan membela diri dan membenarkan ya teman-teman. Dan aku juga sadar diri aku ini tuh cuman manusia biasa yang masih butuh banyak belajar ya teman-teman. Jadi untuk membahas hal serumit ini bukan kapasitas aku ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lebih pintar, yang lebih menguasai tentang hal ini. Jadi aku cukup menerima masukan dari teman-teman aja. Selebihnya ya aku serahkan sama Allah aja. Karena apapun yang kita lakukan ya itu pasti ada pertanggungjawabannya nanti ya teman-teman. Termasuk kalaupun kita tidak ngonten, tidak bikin video, ya itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban juga. Jadi kita sama-sama belajar untuk jadi yang lebih baik dari sebelumnya ya teman-teman. Nah oke, kita lanjut di video saja teman-teman. Di sini aku lagi nyapu di ruang keluarga. Ya seperti teman-teman lihat, aku tuh bingung ya teman-teman mau bilang apa kalau lagi voice over terus videonya tuh kayak beberes terus. Aku bingung mau bilang apa, tapi ya kita bilang yang sesuai yang ada di pikiran kita aja teman-teman. Nah di sini pas aku lagi nyapu di bagian ruang tamu, tiba-tiba Arsy tuh bangun teman-teman. Masya Allahnya Arsy tuh pas bangun tidur langsung ceria gitu, nggak rewel-rewel. Jadi di sini aku tetap bisa lanjutin video aku dan sambil beberes juga karena ini kan udah sore. Terus kalau misalkan nggak dilanjutin nanti tambah tertunda-tunda lagi deh pekerjaan ini. Nah kalau misalkan aku beberesnya tuh ditemenin sama Arsy, ya kadang-kadang aku tuh sambil bicara-bicara juga, temenin Arsy main, terus kayak ngalihin perhatian dia supaya Arsy-nya tuh nggak nangis ya teman-teman. Karena kadang-kadang kalau misalkan baru bangun tidur ya gitu harus ditemenin dulu mainnya, terus harus dimanja-manjain dulu, jadi kita nggak bisa melakukan aktivitas. Jadi pokoknya beginilah teman-teman, kalau misalkan aku tuh beberes di belakang layar nggak aku videoin ya ditemeninnya sama Arsy. Kalau Arsy-nya
lagi bangun. Dan alhamdulillahnya lagi hari ini Arsy nggak sadar kamera, jadi kamera aku aman, nggak digoyang-goyangin sama Arsy. Terus di sini pas aku selesai nyapu, aku mau langsung pungutin ini teman-teman, sampah-sampah yang aku kumpulin di depan rumah. Karena biasanya tuh kalau aku lagi nyapu di belakang layar, lagi nggak bikin video, aku simpan sampahnya tuh di sini karena lagi nggak pakai jilbab, jadi males dibuang sampai ke depan rumah gitu loh. Karena malah sambil jilbab lagi, jadi ya aku simpan aja lu di situ. Nah ini karena kebetulan pakai jilbab terus lagi bikin konten juga, jadi langsung aku buang aja di tempatnya. Nah terus lanjut lagi di sini aku ambilin pakaian karena udah sore kan teman-teman. Terus lagi sempet juga, jadi aku langsung ambil. Nah ini tuh pakaian dari kemarin aku jemurnya, tapi kemarin mendung terus, jadi akhirnya ini pakaiannya nggak kering sampai malamnya. Jadi ini itu semalam aku kasih masuk, terus tadi pagi aku jemur lagi. Nah itu pas sorenya udah kering semua, jadi ini aku angkatin terus kasih masuk ke dalam rumah. Nah setelah itu aku langsung ke kulkas mau cari air dingin karena udah udah capek. Jadi Bu Mil itu kalau lagi kerja-kerja tuh suka haus gitu loh teman-teman. Jadi di sini aku ambil air dulu terus minum. Artinya tadi ngambil teh kotak, dia tuh suka begitu teman-teman minum teh. Jadi ini aku bukain dulu biarin dia minum. Katanya teh itu nggak terlalu baik ya kalau sering diminum sama anak kecil, apalagi anak kecil yang masih di bawah umur 5 tahun gitu. Tapi kalau menurut aku sih kalau sekali-sekali aja ya nggak apa-apa, karena nggak setiap hari juga ada teh kotak di kulkas. Jadi aku kasihin aja. Terus Arsy juga nggak bisa habisin satu teh kotak, maksudnya satu kotak gitu. Arsy juga biasanya minum 1/4 atau 1/5-nya, jadi ya biarin aja. Nah lanjut lagi nih di malam hari. Tadi sore tuh pas suami nanyain mau dibeliin apa, terus aku bilang nggak usah lah, beli ikan aja. Tapi katanya pas suami nggak beli ikan tadi, makanya mau makan di luar aja. Terus aku bilang beli nasi kuning aja, aku tuh rindu sama nasi kuning di tempat aku kerja dulu. Terus tadi pas nasi kuningnya tuh aku buka, aku lupa teman-teman videoinnya. Jadi ini di videoin pas nasi kuningnya udah mau habis. Nah kata pas suami tadi pas beli nasi kuning itu, bos aku nitipin ayam geprek gitu untuk Arsy. Jadi bos aku tuh baik banget ya teman-teman, kalau ada mantan karyawannya yang datang beli gitu suka digratisin. Jadi kita tuh kayak nggak enak gitu loh teman-teman, karena makan gratis gitu. Jadi kayak itu sih yang buat aku jarang-jarang ke situ. Biasanya cuman suruh pas suami beli kalau lagi rindu banget makan nasi kuningnya, karena ya suka digratisin, gak enak gitu loh makan makanan gratis. Terus di sini pas suami tadi juga bawa kue, terus ini kata Arsy mantap. Nah ini Arsy lagi cobain. Arsy tuh suka makan kue begini teman-teman karena gak keras, terus rasanya manis gitu. Terus lanjut lagi setelah makan aku lipat baju, dan di sini di depan aku ada Arsy sama pas suami yang lagi bongkar mainannya, masya Allah. Nah oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.